Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra atau surah Bani Israil, surah yang ke-17 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya sebagai tanda-tanda dari kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin kaum muslimin, di sini Allah menjelaskan Subhanalladzi, Maha suci Allah. Dalam kajian ilmu tauhid, Allah memuji dirinya sendiri. Kalau Allah boleh dan apapun dilakukan oleh Allah, tidak ada yang tidak bisa. Dibawa kepada insan manusia tidak berhak dan tidak boleh memuji diri sendiri. Namanya takabur atau ujub, membanggakan diri. Kalau ada dipuji oleh orang, maka alhamdulillah, makrifatnya seperti itu. Allah memuji dirinya sendiri dengan subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diakui sebagai hamba oleh Allah adalah Rasul. Kita ini mengaku sebagai hamba Allah. Kalau Rasul diakui, itu beda. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu diakui sebagai hamba Allah. Siapa yang mengakui? Allah. Ini buktinya di dalam Al-Quran Allah abadikan. Kalau kita
mengaku sebagai hamba Allah. Jadi yang telah memperjalankan hambanya siapa itu? Rasul Nabi Muhammad SAW. Kapan? Laila, pada malam hari. Jadi hadirin, peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada malam hari, bukan siang, bukan sore, tapi malam hari. Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari startnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadirin kaum muslimin, makanya dalam penerimaan berita peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada orang kafir, semakin kafir dia. Kenapa? Dia menerima dengan akal. Karena manusia itu diberi hidayah oleh Allah ada 4. Dia sampai ketiga baru. Pertama, hidayah naluri, insting. Anak kecil, bayi, kalau dia lapar dia nangis, kalau dia basah dia nangis juga. Ada binatang buas dekat dia nangis juga, senjatanya tangis. Dia haus, nangis juga. Yang kedua, hidayah panca indera, pengimbangan hidayah pertama. Yang ketiga, hidayah akal. Orang kafir Quraisy menerima peristiwa Isra wal Mi'raj dengan akal, makanya dia menolak. Tapi ada hidayah yang keempat, itunya hidayah iman, agama. Abu Bakar Siddiq, setiap yang diucapkan oleh Rasul, shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul. Jadi dibenarkan semuanya. Makanya semakin kuat dan semakin mantap iman beliau. Jadi orang beriman menerima hal-hal yang di luar jangkauan akal, itu adalah tatarannya iman. Tidak bisa dalam konsep akal pemikiran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dengan iman. Karena perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu dalam sejarah itu dijelaskan lebih kurang perjalanan onta itu 1 bulan lebih. Sekarang tidak cukup 1 malam. Nah, kalau dengan akal tidak masuk, tapi dengan iman apa saja bisa terjadi. Karena bukan berjalan, tapi diperjalankan. Itu beda. Kalau diperjalankan berarti Allah yang kuasa. Kalau Allah yang berkehendak, apa saja bisa terjadi. Hadirin kaum muslimin, inti dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah bagaimana umat Islam istiqomah, konsekuen di dalam mendirikan ibadah salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa begitu agung dan mulia ibadah salat itu sampai Rasulullah menghadap kepada Allah? Seluruhnya, kebanyakan ataupun rata-rata dari ibadah-ibadah yang disampaikan oleh Allah itu melalui wahyu. Tetapi ibadah salat adalah ibadah yang istimewa. Makanya ibadah salat sangat menentukan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, andaikan kita tidak bayar zakat masih dalam kategori Islam. Puasa bolong-bolong, puasa di awal, puasa di akhir, tengah-tengah enggak, masih dalam kacamata kategori Islam. Kita tidak ada uang untuk haji dan umroh, masih dalam kategori Islam. Kalau kita tidak sholat, itu adalah lain penilaiannya, dia kafir. Kalau Rasulullah menyampaikan, man tarakas sholat, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka ada qad di sana, maka sungguh dia telah kafir. Nah, kafaro, kafir di sana maknanya dia menutup. Karena makna kufur itu, kafaro itu, kafir itu maknanya menutup. Apa yang ditutupnya? Kebenaran. Udah jelas kebenaran ibadah sholat itu, tapi dia tidak menjalankan dan dia tidak mendirikannya.
Mudah-mudahan kita istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.